Oke, saudara semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita secara daring ya, online di mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio. Ini sebetulnya adalah pertemuan ketiga terkait dengan return dan risiko saham individu. Oke, saudara semuanya, kita review dulu beberapa materi yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya, yaitu terkait dengan dasar investasi dan obligasi ya. Di dasar-dasar investasi, mula-mula saudara harus memahami apa itu yang disebut sebagai investasi. Investasi itu adalah komitmen atas sejumlah dana yang kita lakukan saat ini, kemudian harapannya memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Lalu investasi saudara bisa kita lakukan di aset finansial dan di aset real. Kalau aset real contohnya adalah aktif-aktif yang berwujud seperti tanah, emas, ya, mesin, bangunan dan sebagainya. Kalau aset finansial, saudara bisa berinvestasi pada aset finansial yaitu di pasar uang dan di pasar modal. Kalau pasar uang sifatnya jangka pendek, kalau pasar modal sifatnya jangka panjang. Contoh instrumen pasar uang ada sertifikat deposito, sertifikat Bank Indonesia dan lain-lain. Kalau di pasar modal instrumennya ada banyak ya, digolong-golongkan. Ada sekuritas di pasar ekuitas yaitu saham, ada sekuritas di obligasi yaitu obligasi dan turunannya. Lalu kemudian ada apa lagi disebut sebagai reksadana dan sebagainya, begitu ya. Itu terkait dengan dasar investasi kita. Lalu kemudian kalau kita lebih spesifik lagi ke pasar modal itu dia berperan sebagai lembaga intermediasi yang menghubungkan antara pihak surplus dan pihak defisit. Nah, di pasar modal saudara sudah pelajari ada yang disebut sebagai pasar perdana dan pasar sekunder. Di pasar perdana terjadi proses IPO ya, itu initial public offering di mana eh, emiten menawarkan saham untuk pertama kalinya di pasar perdana. Disebutnya sebagai prosesnya adalah IPO. Lalu kemudian setelah itu saham atau instrumen-instrumen pasar modal diperjualbelikan di pasar sekunder. Ya, transaksi yang terjadi adalah investor dengan investor. Oke, baik. Nah, di pasar modal itu kemarin kita sudah belajar instrumen-instrumennya, ada saham, ada obligasi, ada waran, ada opsi, ada reksadana. Nah, di pertemuan duanya kita bahas adalah obligasi ya, terkait dengan obligasi itu apa aja. Lalu di saham, sebetulnya kita akan belajar hari ini tentang menghitung return dan risiko saham. Sebentar ya, saudara, iklan dulu. Teh dikecilin, teh. Kecilin. Kecilin. Oke, selanjutnya ya, jadi konten yang akan dibahas dari PPT yang ini adalah yang pertama adalah mengenai apa sih sebetulnya pengertian return dan risiko itu. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas loh saudara sebetulnya return dan risiko itu apa. Karena kata saya kemarin selama satu semester ini sebetulnya kita akan berbicara tentang return dan risiko serta hubungan antara return dan risiko. Dalam konteks yang akan kita bahas ini yang di sini sekarang adalah return dan risiko saham, yaitu saham individu. Ketika saya beli misalkan sebagai investor saham individu ya. Jadi saya cuma beli satu saham. Misalkan saya beli PT Saham Ultra Jaya, berarti return dan risiko yang dihitungnya adalah return dan risiko saham individu. Lalu kita akan mengestimasi bagaimana sebetulnya mengestimasi return dan risiko sekuritas itu ya. Kemudian ini kita lihat dulu tadi ini kontennya ya, pengertian return dan risiko dan bagaimana cara mengestimasi return dan risiko. Di chapter yang ini kita akan bahas itu ya, terkait dengan saham ya, saudara. Kalau kemarin kita sudah bahas return obligasi. Nah, ini yang pertama di sini kita lihat. Return itu kemarin sudah juga dijelaskan adalah salah satu faktor yang memotivasi investor atas berinvestasi, atas investasi yang dilakukannya dan juga merupakan imbalan atas keberaniannya menanggung risiko. Karena kalau seseorang berinvestasi, konsekuensinya adalah dia harus berani menanggung risiko. Ya, jadi sekali lagi, return itu merupakan salah satu hal atau faktor yang bisa memotivasi investor dalam berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas keberaniannya dalam menanggung risiko. Itu ya, itu return. Nah, return itu jenisnya yang kita bisa peroleh dari kita berinvestasi kepada saham kan return. Nah, returnnya bisa dari dua macam. Yang pertama bisa dari yield dan yang kedua bisa dari capital gain atau kalau misalkan ruginya disebut sebagai capital loss ya. Yang pertama komponen return yang yield. Kalau secara definisi begini,
Yield adalah komponen return yang mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi. Berarti kalau periodik sifatnya tetap nih. Ya, Saudara ya. Ini kalau kita katakan mungkin Saudara pernah dengar dividen. Jadi kalau saya beli saham, saya bisa memperoleh dividen dari apa yang saya investasikan itu atau dari saham yang saya investasikan. Salah satu komponen return yang pertama ketika kita berinvestasi pada saham adalah dividen. Lalu yang kedua, kita akan memperoleh yang disebut sebagai capital gain. Dan kalau rugi, kita akan mengalami capital loss. Nah, komponen capital gain ini adalah komponen return yang merupakan kenaikan atau penurunan harga suatu surat berharga, bisa saham atau juga obligasi ya, yang bisa memberikan keuntungan atau kerugian. Dalam hal ini kita bahas saham ya. Jadi kalau capital gain itu contohnya begini, hari ini harga saham 1.000, kemudian 3 hari kemudian harganya jadi 1.500, kemudian saya jual. Selisihnya 500 itu disebut sebagai capital gain. Sederhananya begitu pola pikirnya. Jadi keuntungan yang kita peroleh dari selisih naik atau turunnya harga saham yang terjadi di pasar modal, gitu ya. Itu capital gain. Nah, ini kalau kita mau menghitung return total dari suatu investasi itu sebetulnya dirumuskan yield ditambah capital gain yang tadi. Kan dua komponen return itu ada yield dan capital gain atau loss. Jadi kalau kita mau menghitung return total sebetulnya tinggal dijumlahkan saja. Nah, masalahnya yield cara mencarinya itu gimana? Yield itu kan dividen, cara mencarinya gimana? Nah, ini capital gain. Ini capital gain dulu ya. Capital gain cara mencarinya gimana? Capital gain itu kan dari harga turunnya, selisih kenaikan harga dan penurunan harga saham. Maka rumusnya adalah PT min PT min 1 per PT min 1. Apa itu? PT itu harga saham hari ini dikurangi harga saham sebelumnya dibagi harga saham sebelumnya. Jadi kalau hari ini harganya 5.000, kemarin harganya 4.500, berarti 5.000 dikurangi 4.500, 500 dibagi 4.500. Jadi nanti untungnya sekian persen. Kalau dia hari ini 5.000, kemarin itu misalkan 5.500, berarti loss, minus. Ya, gitu. Itu capital gain. Lalu komponen yang kedua adalah yield. Yield itu adalah dividen. Dividen hari ini dibagi harga saham tahun sebelumnya. Itu disebut sebagai yield. Jadi kalau begitu untuk menghitung return total tinggal dijumlahkan saja rumusnya. PT min PT min 1 ditambah DT dibagi PT min 1 gitu ya. Ini gampang banget kok. Nanti kita akan lihat contoh perhitungannya ya. PT itu harga saham pada periode T atau pada periode saat ini. Sedangkan PT min 1 harga saham pada periode T min 1 atau periode sebelumnya gitu ya. Ini datanya bisa bulanan, bisa harian gitu ya, atau bisa tahunan sebetulnya. Tapi kalau tahunan sangat tidak mencerminkan harga saham ya. Jadi biasanya para peneliti itu menggunakan data harian atau bulanan untuk harga saham ya. Contoh, nih, yang tahun 2010 harga sahamnya 2.250. Kemudian dividennya nggak ada. Tahun 2011 harga sahamnya 3.450, dividennya 19,64. Coba saudara kerjakan yang ini ya sambil dilihat videonya. Saya kasih contoh satu. Tahun 2011 ini yang ditanyakannya adalah return total. Berapa return total dari slide ini saudara hitung return total. Maka rumusnya adalah yield ditambah capital gain atau loss. Berarti rumusnya PT min PT min 1 per PT min 1, PT min PT min 1 per PT min 1 ditambah DT dibagi PT min 1. Contoh, yang tahun 2010 nggak bisa dihitung return totalnya karena kita nggak punya data tahun sebelumnya. Yang 2011 kita bisa menghitung return totalnya berapa dengan cara PT harga saham hari ini 3.450 dikurangi 2.250 dibagi harga saham tahun sebelumnya 2.250. Itu capital gain atau loss-nya. Lalu untuk menghitung dividennya bagaimana? 19,64 DT itu adalah dividen saat ini dibagi dengan 2.250 lalu kemudian saudara jumlahkan. Itulah return total. Saya ulangi. 3.450 PT dikurangi PT min 1 2.250 dibagi hasil pengurangan ini dibagi 2.250 PT min 1 ditambah DT 19,64 dibagi PT min 1 2.250. Silahkan dicoba ya. 2011, 12, 13, 14 dan 15. Next. Ini kemudian kita akan mempelajari mengenai konsep return dan risiko. Yang pertama adalah return.
Kemarin sudah saya jelaskan sekilas ya, bahwa return itu terdiri dari 3. Yang pertama return realisasi, kemudian return yang diharapkan, satu lagi adalah return yang dipersyaratkan. Kita lihat satu persatu. Return realisasi adalah return yang telah terjadi atau merupakan return aktual yang dihitung berdasarkan data historis. Nah, return historis ini berguna sebagai dasar penentuan return ekspektasi. Jadi, saudara nggak bisa menghitung return harapan kalau belum menghitung return realisasi. Mana Bu sebetulnya return realisasi yang tadi kita kerjakan? PT-1 per PT-1 ditambah DT dibagi PT-1. Atau biasanya beberapa orang hanya menggunakan yang capital gain-nya saja, tidak menggunakan dividen, berarti PT-1 per PT-1. Itu sebetulnya return realisasi ya. Lalu apa yang disebut sebagai return yang diharapkan? Return yang diharapkan akan diperoleh oleh investor di masa yang akan datang. Nah, berbeda dengan return realisasi yang bersifat sudah terjadi, itu ex post data namanya, return harapan merupakan hasil estimasi. Berarti dia belum terjadi, berarti disebutnya ex ante data. Di sini nanti akan ada berbagai metode yang akan saya berikan untuk menghitung return harapan. Ya, kalau tadi return realisasi dihitungnya menggunakan rumus yang tadi yang sebelumnya dijelaskan. Capital gain, capital loss gitu ya, atau yield. Ya, oke, tergantung permintaan soal nanti. Lalu jenis yang satu lagi adalah return yang dipersyaratkan. Return yang dipersyaratkan itu adalah return yang diperoleh secara historis yang merupakan tingkat return minimal yang dikehendaki oleh investor atas preferensi subjektif investor terhadap risiko. Subjektif loh. Jadilah minimal saya taruhlah minimalnya dapat return 18% lah syarat minimalnya. Nah, itu return yang disyaratkan, gitu ya. Oke. Sekarang kita lihat risiko. Kalau kita berinvestasi itu di pasar modal itu menjanjikan return, tentu ada risikonya. Ya, semboyannya tuh gini saudara, high risk, high return. High return, high risk. Jadi kalau kita berinvestasi ingin untung yang tinggi, berarti kita harus menerima konsekuensi bahwa kita harus mengambil risiko yang juga tinggi. Nah, sekarang risiko itu apa sebetulnya? Risiko itu merupakan kemungkinan perbedaan antara return aktual yang kita terima dengan return yang kita harapkan, gap. Saya pengennya segini, yang terjadi segini. Gapnya itu atau selisihnya itu disebut sebagai risiko. Dalam konteks keuangan sebetulnya risiko tuh banyak, saudara. Ada risiko suku bunga, risiko pasar, risiko inflasi, bisnis, finansial, likuiditas, nilai tukar, dan risiko negara, dan mungkin ada lagi selain ini. Tapi dalam konteks investasi yang kita bahas, risiko yang akan kita bahas adalah dikelompokkan menjadi risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Apa itu? Risiko sistematis ini disebut sebagai risiko pasar. Contoh, risiko sistematis itu dia terjadi secara umum dan efeknya ke semua perusahaan atau tidak hanya berdampak kepada satu perusahaan. Jadi ke semua perusahaan bisa dalam industri tertentu atau bahkan misalkan seluruh pasar modal Indonesia, seluruh perusahaan-perusahaan yang ada di pasar modal Indonesia kena. Itu disebut sebagai risiko sistematis. Risiko yang menyebabkan dampak secara keseluruhan. Contoh, di Indonesia terjadi, COVID-19. COVID-19 itu risiko sistematis, saudara. Tidak dapat dikendalikan. Dia berdampak pada seluruh sektor. Ya, itu adalah risiko sistematis. Ya, apalagi contohnya kenaikan harga BBM. Itu rata-rata ya pada umumnya berdampak kepada semua perusahaan. Itu risiko-risiko yang pasar yang sifatnya umum. Ya, kalau secara definisi, risiko yang berkaitan dengan perubahan yang terjadi di pasar secara keseluruhan. Biasanya juga disebut sebagai risiko general. Risiko yang ini tidak dapat didiversifikasi. Nanti saya akan jelaskan nih setelah menjelaskan risiko tidak sistematis. Maksudnya dari yang tidak dapat didiversifikasi itu apa? Ya, oke. Lalu disebut sebagai risiko tidak sistematis itu yang seperti apa? Oke. Risiko tidak sistematis itu disebut sebagai risiko yang spesifik, lawannya dari yang tadi, risiko sistematis. Jadi hanya terjadi di perusahaan-perusahaan tertentu. Ya, mikro hanya terjadi di suatu perusahaan tertentu. Contoh, Direktur PT Martina Berto ya, Direktur PT Martina Berto meninggal. Berarti ada status quo tuh. Direktur nggak ada. Terus berarti harus ada peralihan ini segala macam. Itu disebut sebagai risiko tidak sistematis. Hanya terjadi di perusahaan itu, dampaknya akan dirasakan oleh perusahaan itu saja. Apakah ketika direktur PT Martina Berto meninggal, direktur perusahaan lain ikut-ikutan meninggal? Enggak.
hanya terjadi di perusahaan itu saja, maka disebut sebagai risiko tidak sistematis. Beda ya dengan yang tadi. Kalau yang tadi risiko sistematis, risiko yang berdampak pada seluruh perusahaan. Ya, kalau yang ini di PT Telkom terjadi kebakaran, PT Telkom aja, yang lain nggak ikut-ikutan. Ya, gitu. Jadi risiko ini namanya risiko tidak sistematis. Nah, kalau risiko sistematis itu tidak dapat didiversifikasi. Maksudnya begini, diversifikasi itu saudara suatu prinsip yang diterapkan di pasar modal, kita nggak beli cuma satu saham atau satu instrumen. Jadi, saya beli di saham A, saham B, saham C, saham D. Itu diversifikasi. Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko. Kalau saya punya uang 100 juta, saya investasi di saham A, di saham B, di saham C, di saham D. Uang saya dibagi-bagi ke yang saham ABCD tersebut, yang 100 juta. Itu namanya prinsip diversifikasi. Nah, kalau terjadi risiko sistematis, maka kalau ada risiko sistematis, kelima-limanya kena. A, B, C, D, keempat-empatnya, A, B, C, D itu kena. Berarti tidak bisa dikurangi risikonya dengan diversifikasi. Jadi kalau misalkan terjadi COVID, keempat-empat sahamnya itu kena, punya saya. Ya, tapi kalau risiko tidak sistematis, kalau direktur saham A meninggal, yang tiganya lagi enggak. Jadi saya masih punya 3 saham yang aman. Gitu. Ya, itu berarti dia kalau yang risiko tidak sistematis bisa didiversifikasi dengan cara bisa dikurangi dengan cara diversifikasi. Risikonya kan dibagi-bagi. Gitu ya. Kalau tadi risiko sistematis, kalau saya investasi di saham ABCD, kalau yang A kena, semuanya kena. Kalau risiko tidak sistematis, kalau yang A kena, yang 3 enggak. Jadi saya masih punya yang 3. Nah, jadi risikonya berkurang. Nah, gitu ya, saudara. Nanti kita akan bahas itu di portofolio di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Lalu, bagaimana cara menghitung return yang diharapkan? Kalau tadi kita sudah menghitung return aktual. Cara menghitung return yang diharapkan ada beberapa metode. Yang pertama, metode probabilitas, ada metode aritmetik, dan metode geometrik. Yang pertama, metode probabilitas. Nah, metode probabilitas ini investor harus memperhitungkan setiap kemungkinan terwujudnya tingkat return tertentu atau yang lebih dikenal dengan probabilitas kejadian. Probabilitas kondisi ekonomi tahun depan baikkah, burukkah, sedangkah. Nah, itu ada hitung-hitungannya ya. Kita tidak mempelajari itu orang-orang makro ya. Kita sudah punya nanti data ininya. Rumus untuk menghitung return harapan dengan menggunakan metode probabilitas adalah penjumlahan dari return pada periode tertentu dikalikan dengan probabilitasnya. Langsung kita lihat contohnya. Contoh, soal nih. Ini soalnya segini. Bu, ini memperoleh return ini dari mana? Ini dihitung pakai rumus yang kita tadi lakukan. PT min PT min 1 per PT min 1. Atau kalau lengkap, PT min PT min 1 ditambah DT dibagi PT min 1. Yang return ini. Nah, di sini kebetulan contohnya kita sudah ada return. Jadi, pelajarannya adalah saudara tidak akan bisa menghitung return harapan sebelum saudara menghitung return yang ini. Jadi, return yang ini akan dihitung dulu sebelumnya, ya. Probabilitas disajikan ekonomi yang kuat itu probabilitas kejadian ekonomi yang kuat tahun depan adalah 30%. Probabilitas ekonomi sedang tahun depan 40%. Probabilitas resesi tahun depan 30%. Ya, ini adalah return-nya. Jadi bagaimana cara menghitung return harapan? Tinggal dikali-kalikan, dijumlahkan. So simple, ya. Coba kita lihat. Ekonomi kuat 0,3 dikali 0,2. Ekonomi sedang 0,4 dikali 0,15. Resesi 0,3 dikali 0,1. Hasilnya 0,15. Jadi return harapannya adalah 15%. Ya, semudah itu ya, saudara ya. Oke, itu cara menghitung return harapan dengan menggunakan metode probabilitas. 1. Menghitung return harapan ada metode probabilitas, ada rata-rata aritmetik, ada rata-rata geometrik. Yang ini metode probabilitas. Next. Ini latihan, silahkan dikerjakan. Nanti kita akan cek ya, paham atau tidaknya saudara melalui streaming. Next. Yang ini kita akan menghitung return harapan menggunakan rata-rata aritmetik dan rata-rata geometrik. Rata-rata aritmetik ini biasanya dipakai oleh orang-orang riset ya, oke. Nah, yang rata-rata aritmetik biasanya paling gampang. Ini salah satunya lagi adalah rata-rata geometrik. Contoh. Ini ada tahun 95 sampai 99, return-nya sudah diketahui seperti ini. Ini bentuknya persen ya, kalau yang tadi saya sajikan desimal. Jadi saudara jangan keder tuh. Kalau ada bentuk desimal, kalau ada bentuk persen. Ini return-nya ya. Kalau saudara menghitung return harapan menggunakan teknik arithmetic mean, maka yang ini tinggal dirata-ratakan. Tuh, ini arithmetic nih.
ditambahin dibagi 5. Ini rata-rata aritmetik, gampang banget. Jadi, return harapan menggunakan metode aritmetik jawabannya 4,55%. Tapi kalau saudara menghitungnya menggunakan rata-rata geometrik, maka saudara harus cari dulu return relatif. Return relatif itu adalah return ditambah 1. Nih, ini kan kalau didesimalkan 0,1525 ditambah 1 jadi 1,1525. Nah, ini kemudian saudara jumlahkan ya. Ketika yang sudah ditambah 1 ini ditambah 1 ditambah dijumlahkan pangkatkan 1 per n min 1. 1 per n, n-nya 5. Datanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 1 per 5 pangkat 1 per 5 minus 1. Gitu ya. Oke, nanti coba dicoba sampai ketemu hasilnya 3,34%. Oke. Nah, ya, kedua metode tersebut dapat digunakan untuk menghitung suatu rangkaian aliran return dalam suatu periode tertentu, misalnya return suatu aset selama 5 atau 10 tahun. Nanti saudara baca ini, metode aritmetik ini kadangkala bisa menyesatkan ya, karena dia cuma dirata-ratakan sebetulnya ya. Nah, sedangkan metode geometrik yang bisa menggambarkan secara lebih akurat, katanya begitu ya. Nah sekarang dari latihan yang saya tadi berikan, saudara kerjakan yang ini. Ini adalah probabilitas, ini adalah return. Ini sudah diketahui returnnya ya. Ini probabilitas, ini return. Yang pertama, saudara menghitung return harapan menggunakan metode probabilitas. Yang kedua, saudara hitunglah expected return ya. Menghitung expected return menggunakan arithmetic mean. Dan yang ketiga, saudara hitung expected return berdasarkan geometric mean. Gitu ya. Oke, lalu ini dikerjakan, lalu kita akan masuk ke bagaimana cara menghitung risiko. Besaran risiko investasi diukur dari standar deviasi dari return yang diharapkan. Kan risiko tadi gap. Gap itu adalah penyimpangan. Penyimpangan itu kalau bahasa statistiknya adalah simpangan baku atau kata lainnya standar deviasi. Ya. Nah, deviasi standar merupakan akar kuadrat dari variansi yang menunjukkan seberapa besar penyebaran variabel random di antara rata-ratanya. Semakin besar penyebarannya, semakin besar varians atau deviasi standar tersebut. Ya, kita lihat bagaimana cara menghitungnya. Rumusnya adalah seperti ini. Gampang ya, saudara ya. Atau ini varians itu adalah standar deviasi kuadrat. Kalau kuadratnya hilang, maka muncul akar atau dipangkatkan setengah. Jadi ini standar deviasi atau simpangan baku ya. Oke, saudara harus ingat nih ya, ada simbol-simbol. Kalau standar deviasi kuadrat disebut varians, ini disebutnya tau ya, tau kuadrat ya. Tau kuadrat sama dengan varians, tau-nya itu deviasi standar, IR itu expected return, RI adalah return aktual ya, PRI adalah probabilitasnya. Oke. Saudara jangan bingung ya dengan tabel yang seperti ini. Mula-mula soalnya cuma ada kolom 1 dan kolom 2. Ini ada berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Mula-mula soalnya adalah kolom 1 dan kolom 2. Yang ditanyakan adalah hitunglah return harapan dan risiko saham individu. Oke, sekali lagi pertanyaannya adalah hitunglah return harapan dan risiko saham individu. Kita cuma punya data kolom 1 dan kolom 2. Berarti saudara nggak usah repot-repot, kita gunakan saja mencari return harapannya menggunakan metode probabilitas. Berarti kalau metode probabilitas, cara menghitung return harapan menggunakan metode probabilitas seperti yang tadi dijelaskan adalah return dikali probabilitas dijumlahkan. Itu adalah return harapan. Oke, berarti kolom ketiga tinggal kolom 1 dikali kolom 2. Hasilnya ini dijumlahkan jadinya 0,08, inilah expected return. Ya. Saya pakai pointer aja deh. Laser. Nah, ya. Kolom 1 dikali kolom 2, hasilnya kolom 3. Ketika dijumlahkan jadilah expected return, maka pertanyaan pertama terjawab sudah. Ya, 0,08. Oke. Lalu kemudian kolom 4, kolom 5, dan kolom 6 ini adalah upaya-upaya kita untuk menjawab atau mencari yang disebut sebagai risiko atau standar deviasi. Karena tadi pertanyaannya adalah berapa return harapan dan risiko. Ya. Kolom 4 ini adalah RI min ER. Tadi kan rumus mencari risiko adalah begini nih. Rumus mencari risiko tadi di slide sebelumnya adalah RI dikurangi ERI dikuadratkan dikali probabilitas diakarkan. Gitu ya. Tadi rumus untuk mencari risiko.
Kenapa dibuat seperti ini? Supaya saudara lebih memahami step-stepnya. Oke, jadi kita sudah punya data expected return, kita sudah punya data RI. Maka selanjutnya RI min ER, yaitu RI-nya ada di kolom 1, ER-nya adalah 0,08. Contoh, yang ini dari mana? 0,07 dikurangi 0,08, jawabannya minus 0,010. 0,01 dikurangi 0,08, jawabannya minus 0,070. Dan seterusnya. Dapatlah kolom 4, RI min ER. Lalu kolom 5 adalah kolom 4 dikuadratkan. RI min ER dikuadratkan. Kolom 4 dikuadratkan, itulah kolom 5. Lalu kolom 6, RI min ER dikuadratkan dikali probabilitas. Berarti kolom 6 adalah kolom 5 dikali dengan kolom 2. Sekali lagi kolom 5 dikali dengan kolom 2. Contoh, 0,0001 dikali 0,2 sama dengan 0,00002. Setelah mendapatkan kolom 6 ini, saudara jumlahkan. Inilah yang disebut sebagai varians atau standar deviasi kuadrat. Ini belum kita namakan risiko karena risiko itu adalah standar deviasi. Maka untuk mendapatkan risiko, kita tinggal akarkan yang varians ini. Ya, atau dipangkatkan setengah. Akar dari 0,00202 adalah 4,49% atau 0,0449. Jadi, setelah kita hitung return harapannya dari suatu investasi yang kita lakukan adalah return harapannya 8%, risikonya adalah 4,49%. Lalu berapa satu return itu mengandung risiko berapa? Satu return mengandung risiko berapa? Misalkan gitu ya. Atau disebut sebagai koefisien variasi. Dalam pengukuran risiko sekuritas juga perlu menghitung risiko relatif sekuritas. Risiko relatif ini menunjukkan risiko per unit return yang diharapkan. Ukuran risikonya adalah koefisien variasi. Rumusnya adalah standar deviasi dibagi return yang diharapkan. Standar deviasinya adalah 4,49% dibagi 0,08, jawabannya 0,56 sekian persen. Oke, cukup. Itu mengenai risiko. Lalu ini adalah PR untuk saudara. Silahkan dikerjakan berapakah risiko saham tersebut. Ini mulainya dari harga saham. Ingat kalau yang tadi mulainya dari return. Ini mulainya dari harga saham. Berarti saudara hitung dulu return dengan rumus petamin 1 per petamin 1. Lalu saudara hitung risiko menggunakan tabel yang seperti ini. Next, itu nomor 1. Lalu nomor 2, saudara menghitung sama ya. Tapi ini sudah diketahui return. Kalau yang tadi baru diketahui harga saham. Oke, baik saudara semuanya, itu mengenai return dan risiko saham individu. Semoga saudara bisa paham apa yang saya sampaikan. Kalau belum paham sekali putar, terus aja putar-putar. Ya, asal jangan diedit ya videonya ya. Jadi saya ngomongnya jadi kayak apa namanya, nge-ref gitu ya. Di berulang-ulang. Oke, terima kasih saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.